Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa, selamat beribadah bersama di minggu terakhir pada bulan pertama di tahun yang baru 2022. Tuhan Yesus baik, amin. Meskipun mungkin terkadang dalam kehidupan kita pernah merasakan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin sakit penyakit, masalah ekonomi, rasa kecewa, mungkin juga kekhawatiran, kesedihan, bahkan mungkin juga tidak sedikit air mata. Tapi yakinlah bahwa rancangannya tetap yang terbaik. Yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, rindu hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Jamahlah kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, hanya baik-Mu, hanya sinar kemuliaan-Mu yang selalu kami rindu. Sinar kemuliaan-Mu
sehingga pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk berbakti kepada Engkau bersama dengan seluruh jemaat. Ini semua adalah kebaikan Engkau. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan iman yang teguh, sehingga sampai detik ini kami tetap merasakan kebaikan Engkau tidak pernah berhenti bagi kami. Sebabnya saat ini Bapa, sebelum kami memulai kebaktian kami undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Kau kuduskan setiap kami yang hadir, sehingga setiap pujian kami yang kami naikkan boleh merupakan persembahan kami yang berbau harum di hadapan Engkau. Itu sebabnya Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang mendapat tugas dalam pelayanan pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus memenuhi mereka semuanya, sehingga kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kau sertai mereka sehingga tiba di sini dengan selamat, boleh memuliakan nama Engkau bersama kami semuanya. Terima kasih Bapa. Mulai dari awal sampai akhir kebaktian ini kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Kita yang percaya mengatakan amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk dengan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai detik ini semua hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, meskipun kita berjarak saat ini, kita mau saling menyapa, kita mau saling menguatkan. Katakan, Kaulah kuatku pada samping kanan kiri, depan belakang. Ya, Kaulah Tuhan Yesuslah kekuatanku. Katakan, Tuhan Yesuslah kekuatanmu. Ya, kita akan sama pujian kita. Kaulah kuatku, Kaulah kekuatan, Yesuslah kekuatan kita. Rintangan menghalang langkah, namun sungguh
kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Dia adalah sumber dari segalanya. Allah sumber kuatku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau sambut pujian kita. Allah sumber kuatku. Hanya Engkau Tuhan milikku di bumi dan di surga. Tidak ada yang lain yang ku ingini. Hanya Engkau. Hanya Engkau milikku di surga. Sumber kekuatan kita sampai selama-lamanya. Biarlah apapun yang menjadi rintangan dalam hidup kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Kalau beberapa hari atau minggu atau bahkan bulan ini, sepanjang bulan Januari ini, kita atau terutama saya mendengar baca di grup WhatsApp banyak yang sakit, banyak yang membutuhkan permohonan doa, bantuan doa, dan suatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang sebenarnya bukan kemauan Tuhan, karena yang di dalam Tuhan adalah memberkati kita sehat, kita kuat, dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal itu dalam kehidupan Bapak Ibu yang sakit, penyakit, ataupun keluarga. Karena beberapa waktu yang lalu pun saya juga mengalami di mana suami saya saat demam, dan saya ketika pulang dari Natal sekolah minggu juga mengalami muntah, diare. Di saat yang bersamaan kami berdua sakit dan nggak ngerti. Ketika kami mau ke kamar mandi saja, kami tidak mampu menopang diri kami, apalagi ada suami atau istri yang sakit gitu ya.
Tetapi kami terus memanggil nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sajalah yang menjadi kekuatan kita. Tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus. Kalau saat ini Bapak Ibu diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah secara langsung, itu suatu anugerah yang luar biasa. Karena akan ada saatnya ketika kita tidak bisa menikmati kesempatan itu. Sebab itu, pergunakanlah dengan baik. Dan ketika kita menghadapi masalah ataupun rintangan, yang perlu kita lakukan hanya satu. Seperti firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus minta hanya satu, kita datang kepadanya, sujud di Allah. Sebentar firman Tuhan akan dinyatakan melalui hamba-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Karena Tuhan merindukan anak-anak-Nya yang datang kepadanya.
Tuhan Yesus, Sang Khalik langit dan bumi. Engkaulah Halam yang pernah menjadi daging, disalibkan dan memberikan nyawamu sebagai penebus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dan karya penebusan-Mu bagi kami semua. Dan pada saat ini Engkau telah berada di surga, menyediakan tempat bagi kami, menjadi juru syafaat yang selalu siap berseru kepada Bapa untuk kepentingan kami umat-Mu. Engkau juga memegang kunci Daud dengan satu kebenaran yang telak, bahwa apabila Engkau membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan apabila Engkau menutup pintu, maka tidak ada yang dapat membukanya. Terima kasih Bapa Surga. Pada pagi hari ini kami persembahkan hati kami, segenap hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Silakan Engkau beracara lebih lanjut di dalam kehidupan kami, dan kami menyambut-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tadi pagi kita bangun pagi dengan semangat yang sama, saya rindu membangun ibadah di hadapan Tuhan dengan kasih, dengan sukacita, dengan syukur, hormat kepadanya. Kita semua bersyukur untuk hari ini. Hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Januari. Minggu depan kita sudah masuk pada minggu pertama Februari. Cepat ya, hari-hari bergulir begitu cepat, dan kita sudah menyelesaikan 1 bulan perjalanan di tahun 2022. Kita percaya bahwa 11 bulan ke depan kita tetap berada dalam kasih dan kuasa-Nya, bimbingannya, bahkan tegurannya, dan semangat daripadanya akan membuat kita sanggup melangkah maju di 11 bulan ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan Alkitab di pagi hari ini adalah tentang Yesus Kristus Tuhan, pemegang kunci Daud. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Mari kita bangkit berdiri sejenak. Kita membaca bersama-sama Wahyu 3
ayat 7 sampai dengan 13. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, kecuali mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus pemegang kunci Daud. Kebenaran yang terkandung dalam kalimat kunci Daud adalah kedaulatan Allah itu telak. Kedaulatan Allah itu bersifat telak, tidak dapat diganggu gugat. Kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang pemegang kunci Daud, itu bersifat telak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dihindari, tidak bisa dilawan, tidak bisa dimainkan tipu-tipu, tidak bisa. Kebenaran yang telak dan menguasai alam semesta raya. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat menerobosnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita tetap berpihak kepadanya. Mari tetap berpihak kepadanya. Saudaraku, ketika kabar-kabar melalui televisi, melalui radio, melalui media sosial yang mengabarkan tentang mutasi COVID-19 dalam bentukan Omicron, sekarang ada lagi namanya Omicron, ya, dan macam-macam lagi. Tetapi mari bersama-sama jangan berpihak kepada kabar-kabar tersebut, tapi berpihaklah kepada Yesus, Sang pemegang kunci Daud, yang mana kebenarannya bersifat telak, tidak bisa diterobos oleh apapun dan siapapun.
Kebenaran Yesus sebagai pemegang puji Daud menyatakan, kalau aku membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya, siapapun dan apapun tidak akan dapat membuka pintu yang sudah kututup. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah benteng perlindungan kita. Amin. Benteng perlindungan kita. Ketika ada serangan dari jemaah iblis, ya, dalam rangkaian ayat-ayat yang kita sudah baca ada kata jemaah iblis. Nah, jemaah iblis itu adalah antek-anteknya iblis yang selalu berniat untuk merongrong, berniat untuk mengacaukan, berniat untuk meruntuhkan, berniat untuk menghancurkan. Tapi Yesus berkata, tidak bisa. Dan kalian umatku harus berpihak kepadaku, jangan berpihak kepada jemaah iblis itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Philadelphia agar mereka menyadari bahwa Yesus Tuhan adalah pemegang kunci Daud, dan Tuhan Yesus sangat mengenal sidang jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang kekuatannya tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kita sadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi yang menarik adalah walaupun jemaat di Philadelphia itu kekuatannya tidak seberapa, namun mereka memiliki sesuatu yang khas. Mereka memiliki sesuatu yang menarik, yaitu mereka menurut firman-Ku. Engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, ini adalah hal yang baik, hal yang indah yang ada di dalam jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Ini adalah dua hal yang sangat menarik, dua hal yang sangat menonjol dalam kehidupan jemaat di Philadelphia. Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan perjuangan dari jemaat Philadelphia. Dan Tuhan Yesus tahu banget bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Namun mereka menuruti firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam diri kita. Tidak bisa dihindarkan segala berita kabar-kabar tentang COVID-19 yang merupakan pencobaan bagi segala bangsa. Hal tersebut menjadi pencobaan bagi segala bangsa, segala suku, segala budaya. Nah, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan menghadapi masa-masa percobaan ini
di mana COVID-19 yang sudah bermutasi dalam bentukan dengan nama baru Omicron, dan ada lagi son of Omicron. Nah, kita semua tidak bisa mengelakkan diri dari berita-berita tersebut. Dan faktanya juga ada banyak orang yang sudah kena di seluruh provinsi di Indonesia. Kabar kemarin di Jawa Timur sudah 318 orang yang kena. Di Bali sudah 311 yang kena. Nah, teman saya di Bali memberi kabar, Kak, ini kabarnya di Jawa Timur sudah 318, di Bali 311. Nah, saya bilang kepada dia, iyo, kita di Jawa Timur dan kalian di Bali seiring 311 kata itu. Tapi jangan takut, mari kita berdoa menyerahkan seluruh anggota keluarga kita dalam pembentengan pasukan malaikatnya. Kalau Tuhan sudah membuka gerbang untuk membentengi kita, menyambut pasukan malaikatnya membentengi kita, dan kita mengakui itu di mulut kita, percaya di hati kita, percaya di benak kita, maka ucapkanlah sebagai pengakuan imanmu, Tuhan Yesus pemegang kunci Daud sudah membuka pintu gerbangnya untuk pasukan malaikatnya membentengiku. Dan Tuhan Yesus pemegang kunci Daud menutup pintu gerbang hidupku untuk virus-virus tersebut tidak bisa masuk dalam diriku. Amin. Tidak bisa masuk ke dalam pembentengan pasukan malaikat Tuhan yang ada dalam diriku. Tiap hari, tiap malam, tiap pagi, saya selalu menyebut nama anak-anak saya, cucu saya, menantu saya, adik-adik saya, ipar saya, keponakan-keponakan saya, orang tua saya, orang tua istri saya dan istri, juga seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, bentengilah kami, keluarga besar ini, dengan pasukan malaikat-Mu. Aku percaya pembentengan-Mu atas kami tidak terbuka celah untuk virus tersebut menerobos, tidak bisa. Tetapi Engkaulah yang akan menyelamatkan, membela kami. Demikian Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian, silakan menyapa Yesus sang pemegang kunci Daud. Sehubungan dengan pencobaan yang sedang melanda bumi kita, yang sedang melanda semua bangsa. Dan mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus sang pemegang kunci Daud. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidupku.
Saudara, tadi kesaksian dari Ibu Weber ketika suami demam tinggi, Bu Weber sendiri murus-murus ya, rasanya waduh, panik ya, susah ya, pasti susah. Tetapi ada keyakinan bahwa Tuhan melindungi, Tuhan membentengi, Tuhan yang menyembuhkan. Tentu pada saat itu traumatik yang terjadi ketika dulu orang tua ayah dan bundanya sakit sama, pasti traumatik itu mendera di alam pikir, hati sanubari. Tetapi mereka tidak percaya Tuhan membentengiku, Tuhan membelaku, Tuhan menolongku. Nah, saudaraku, kita semua harus menyambut Tuhan Yesus sebagai pemegang kunci Daud dalam segala urusan kita, dalam setiap persoalan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Dia pasti menolong kita. Mari bersama-sama belajar dari jemaat Philadelphia. Kita sebagai umatnya harus bersikap terbuka dan berjuang bersama Tuhan Yesus untuk mengerjakan segala pekerjaan yang baik dengan tulus ikhlas dan memuliakan Tuhan. Jemaat Philadelphia kekuatannya tidak seberapa, tetapi mereka membuka hati untuk Tuhan Yesus dan berjuang bersama dengan Tuhan untuk mengerjakan segala pekerjaan yang baik dengan tulus ikhlas dan memuliakan Tuhan. Dalam segala peluang, dalam setiap peluang kerja apa aja, kerja apa saja. Anda bekerja sebagai seorang karyawan, kerjakanlah semua itu bersama Yesus. Anda bekerja sebagai seorang pimpinan, bekerjalah bersama Yesus. Beri ruang istimewa bagi Yesus menyertaimu dalam pekerjaan itu. Engkau bekerja sebagai pedagang, bekerjalah bersama Yesus. Engkau yang bekerja sebagai seorang guru, bekerjalah bersama Yesus. Kerjakan dengan tulus ikhlas, kerjakan dengan semangat memuliakan Tuhan. Dalam dunia pelayanan, dalam bidang pelayanan apa saja, sebagai Satgas COVID gereja, Anda mengerjakan dengan semangat, dengan menyambut Yesus bersamamu, mengerjakan itu semua, maka pekerjaan itu akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bekerja melayani Tuhan sebagai apa saja, sebagai worship leader, singer, musisi, operator di bidang
sound dalam bidang multimedia, bekerjalah dengan undang Yesus sang pemegang kunci Daud dalam pekerjaan itu, dalam pelayanan itu. Mungkin Anda juga sedang mengerjakan hal-hal yang lebih sederhana lagi. Oh Tuhan, saya rindu untuk mengerjakan hal yang sederhana ini dalam kerinduan yang sangat besar. Biarlah melalui pekerjaan yang sederhana ini aku dapat mengumpulkan sejumlah uang untuk aku membantu hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Itu adalah sesuatu yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Kerjakan saja. Kalau Anda mampu mengerjakan, kerjakan, tapi bukan dengan kemampuan dirimu sendiri. Kerjakan bersama Yesus. Undang Tuhan Yesus, sang pemegang kunci Daud, mengambil peran utama dalam pekerjaan tersebut. Dan saya yakin Anda akan ternganga melihat karya Tuhan Yesus sebagai pemegang kunci Daud. Ya, saudaraku, berikutnya sadarilah bahwa setiap bentuk kelemahan dan keterbatasan kita itu harus kita akui di hadapan Tuhan dan jangan berdalih. Kalau Anda sadar oleh pertolongan Roh Kudus, Anda disadarkan bahwa Anda punya titik-titik lemah di bidang tertentu dalam hidupmu, Anda mengalami sangat keterbatasan untuk menyelesaikannya. Akuilah di hadapan Tuhan tentang kelemahanmu itu dan keterbatasanmu itu. Ngomong kepada Tuhan, jujur kepadanya, akuilah di hadapannya, dan mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan dirimu. Tapi ingat, jangan berdalih. Berdalih itu artinya begini, kakek alasan, ya. Orang yang berdalih itu kakek alasan, ya. Tapi jadilah orang yang tulus. Ini aku Tuhan, aku punya kelemahan ini, hal yang tidak berkenan kepadamu. Aku akui di hadapanmu. Ampunilah aku, sucikan aku, dan tolonglah aku untuk bangkit sebagai pemenang. Amin. Saudaraku, tapi orang yang suka berdalih ya kakek alasan, ya kakek alasan, kakek campur. Boleh tahu Gusti Allah kapok, ya jangan sampai ditampuk Gusti Allah, muncul kita, hancur kita, ya. Nah, tapi akuilah di hadapannya, sadari dan akui kelemahanmu, keterbatasanmu di hadapan Tuhan. Jangan suka berdalih, karena orang yang suka berdalih tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Dia akan berputar-putar pada satu titik yang sama, tidak maju, tidak mundur, mandek, saudaraku, dan kita akan merugi banyak, ya. Yang ketiga, bersemangatlah untuk menuruti firman-Nya, jangan menyangkali nama Tuhan, tapi sebaliknya muliakanlah nama Tuhan Yesus sebagai pemegang kunci Daud. Bersemangat untuk menuruti firman-Nya dan jangan
pernah menyangkali nama Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh jemaat di Philadelphia, ya. Dan mereka memuliakan nama Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, ya. Yang keempat, tekunlah menanti Tuhan Yesus sebagai Sang Pemegang kunci Daud, melakukan apa yang dikehendakinya. Rindukan Tuhan Yesus, pemegang kunci Daud, melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau dia buka pintu berkatnya, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau dia buka pintu untuk rombongan pasukan malaikatnya segera membentengi kita, tidak ada yang bisa menutup pintu tersebut. Ya, karena itu bersemangatlah menuruti firman Tuhan, jangan menyangkal namanya, muliakan nama Tuhan, dan tekunlah menanti Tuhan Yesus pemegang kunci Daud. Yang terakhir, jadi peganglah apa yang ada padamu, bertahanlah dalam kasih karunia-Nya, dan lakukanlah segala yang baik untuk kemuliaan-Nya. Jangan biarkan mahkotamu diambil oleh jemaah iblis. Jemaah iblis itu pakai banyak dalam kehidupan umat manusia, terutama kita anak-anaknya. Si jemaah iblis itu coba merongrong, coba menghasut, mencoba untuk menggulingkan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, peganglah apa yang ada padamu. Ayat-ayat firman Tuhan harus menjadi senjata bagi kita. Peganglah dan gunakanlah untuk menghancurkan pasukan iblis, dan sebaliknya bersemangatlah untuk mengerjakan perintah. Walaupun kekuatan tidak seberapa, asal saja engkau mau melakukan, Tuhan Yesus membuka pintu gerbang berkatnya untuk mengirimkan Roh-Nya yang kudus, membantu, menolong, menguatkan kita. Roh Kudus, Roh kebangkitan itu akan masuk lebih dahsyat lagi mengerjakan tugasnya untuk menolong kita, untuk menopang kita, untuk menguatkan kita semua. Jadi biar melalui contoh dari jemaat Philadelphia ini, kita bersama-sama bersyukur. Tuhan, terima kasih Engkau memegang kunci Daud untukku. Terima kasih Tuhan. Aku mau meneladan kepada jemaat Philadelphia, mengakui segala keterbatasan, kekurangan
diri dan menyambut Tuhan Yesus mengutus pasukan malaikatnya membentengi kita, mengutus Roh Kudusnya, Roh kebangkitan itu untuk menopang kita dalam mengerjakan segala hal-hal yang mulia, baik itu dalam pelayanan maupun dalam dunia kerja kita, maupun dalam berbagai macam tanggung jawab di lingkaran keluarga, di lingkup gereja, di lingkup masyarakat, di lokus yang terkecil. Kita kerjakan hal-hal yang mulia bersama Roh Kudus, Roh kebangkitan itu. Dan jangan pernah menyangkal nama Yesus, tapi muliakanlah nama Yesus. Dan saya percaya anak akan mengalami pengalaman Tuhan Yesus sebagai pemegang puji Daud, mengambil peran yang dahsyat dalam hidupmu dan hidupku, hidup kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian Yesus memegangku dengan tangan-tangannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud, berdaulat atas hidupku. Yesus Yesus
tidak ada yang dapat menutupnya. Terima kasih Bapa, dan apabila Engkau menutup pintu, tidak ada yang dapat menerobosnya. Terima kasih atas kedaulatan-Mu yang Kau bukakan, Kau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan di gereja ini. Semuanya dibentengi oleh pasukan malaikat Tuhan. Roh kebangkitannya menopang kita, membimbing kita, memperlengkapi kita untuk mengerjakan segala hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Percayalah, sukacita surga akan memenuhi hidupmu, sekeluarga, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan, mewakili jemaat kita bersyukur mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan firman Tuhan menguatkan kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Painem, Saudara Dimas Emanuela, Ibu Tias Linuar, Bapak Widyo Wiyoto, Bapak Pendeta Yusakas Midin, Bapak Henok Triwijaya, Ibu Febe Parmawati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Minggu 13 Februari 2022, WL Ibu Sasi Andriana, singer Bapak Nono MA, pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Demikian pengumuman. Untuk minggu depan kita akan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk doa penutup sekaligus doa berkat yang saya akan kepada Bapak Gembala. Mari bersama kita panggil berdiri. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang tidak bisa datang ke gereja. Tuhan tolong berikan penghiburan
dalam hati mereka, dan Roh-Mu yang kudus memenuhi pikiran mereka, memenuhi perasaan mereka, memenuhi kehendak mereka untuk tetap memandang-Mu, Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat, sebagai pemegang kunci Daud yang berdaulat untuk membuka pintu berkat kerajaan Allah dan menutupnya bagi segala yang tidak baik. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini, Tuhan memberkati. Berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan melayani jemaat di pagi hari ini dalam berbagai bentuk pelayanan. Tuhan memberkati pribadi mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati potensi talenta mereka untuk lebih lagi diserahkan pada Tuhan dan dipakai Tuhan. Terima kasih. Berdoa pula bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah membawa kurban-kurbannya kepada-Mu, baik itu kurban persembahan, kurban persembahan kolektif, kurban syukur yang lainnya. Tuhan memberkati kehidupan ekonomi mereka seperti yang Kau janjikan. Berdoa pula bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir dan membangun ibadah bersama di pagi hari ini. Tuhan melawat mereka satu persatu dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa pula bagi Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya. Tuhan bentengi dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan yang membuka jalan dengan hikmat, bimbingan, dan kuasa bagi visi misi Bapak Presiden Jokowi, bagi kepentingan bangsa, bagi kepentingan NKRI. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan memuliakan bangsa ini menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan memberkati bangsa Indonesia untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi suku bangsa yang lain di bumi ini. Hamba berdoa juga bagi Kota Malang. Tuhan bentengi kota kami dengan pasukan malaikat-Mu. Tidak ada kurban-kurban yang mati sia-sia. Biarlah seluruh warga masyarakat Kota Malang diberkati dengan kesehatan yang prima. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan di Kota Malang. Tuhan memberkati dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mari saudara angkat wajah dan tangan-Mu dan terima berkat dari Bapa surga dengan berlimpah. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagimu untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Penghiburan dan persekutuan Roh Kudus dicurahkan bagimu, menguatkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan
yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.